Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Semoga semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih sakit semoga diberi kesembuhan biar bisa mengikuti pembelajaran daring dan bisa belajar dengan nyaman. Insya Allah hari Senin kita akan berangkat shift lagi ya. Tetap semangat meskipun kita belajarnya hanya melalui video YouTube. Oke, sebagai ungkapan rasa syukur seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Oke, dibuka semuanya juz amanya atau Al-Qur'annya. Kita bertadarus dulu surat Al-Infitor dan kita hafalkan ayat 1 sampai ayat 19 sampai benar-benar anak-anak itu sudah hafal ya. Diulang-ulang terus biar tidak lupa. Oke, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu buhsirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Shadaqallahul adzim. Silakan anak-anak diulang-ulang terus sampai benar-benar hafal dan diingat-ingat jangan sampai lupa karena
hafalan ini akan berlanjut terus sampai di kelas 3. Apabila di kelas 3 anak-anak sudah ada yang memenuhi syarat dan mengikuti tes seleksi tahfidz lulus, berarti anak-anak bisa masuk ke kelas tahfidz ya. Kebetulan kelas 2 ini ada satu ya yang masuk kelas tahfidz karena hafalnya sudah lumayan banyak ya. Tinggal pematangannya saja dan pembetulannya nanti sama ustadz atau pembimbing yang telah ditunjuk oleh sekolah ya. Oke, bersama-sama kita membacakan janji belajar Muhammadiyah. Janji belajar Muhammadiyah. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Masuk ke pembelajaran 5. Pada hari ini Pak Guru akan mengulang kembali muatan bahasa Indonesia KT 3.1 dan 4.1 menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Ya, kamu sudah mengetahui pentingnya cara menolak ya untuk menjaga kerukunan ya. Ucapan kalimat penolakan dengan santun ya. Ya, diucapkan dengan kata santun. Nah, pada halaman 74, silakan anak-anak dibuka halaman 74. Nah, di situ anak-anak disuruh membaca percakapan, lalu menjawab soalnya. Nomor 1 yang A. Nah, dari percakapan itu siapa yang mengajak untuk bermain bola? Siapa? Ayo. Nah, dilihat ya, yang bawa bola itu siapa, yang ngajak itu siapa. Nah, yang B-nya, apakah ada penolakan pada percakapan tersebut? Nah, ada enggak? Kalau ada, yang nomor C-nya, yang C, tuliskan kalimat penolakannya tersebut ya pada percakapan tadi yang di atas. Silakan bisa ditulis di buku tema atau buku tugas anak-anak masing-masing ya. Nah, nomor 2-nya, anak-anak disuruh belajar buat kalimat penolakan. Yang A, menolak ajakan ya, menolak ajakan bermain karena sakit. Nah, ditulis maaf, nah, saya tidak bisa ikut karena sedang sakit, seperti itu ya. Kemudian yang B-nya, menolak tawaran roti karena sudah kenyang. Nah, yang kemarin ya, yang guru dan kemarin ya, silakan nanti dikerjakan di buku tugas atau di buku tema ya. Ingat ya, ucapan penolakan diucapkan dengan kata yang santun. Biasanya diawali dengan kata maaf ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang muatan PPKN KT 3.1 dan 4.1 yaitu menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari tarian daerah setempat ya. Berarti termasuk kalian yang ketiga ya, sila ketiga ya, mempelajari tarian daerah. 2. Bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Bangga made in Indonesia. Nah, yang ketiga, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Ya, patiran orang beda-beda kena suku. Kebetulan di sini semuanya sama ya, Jawa. Paling adanya Sunda, Jawa dan Sunda di sini ya. Tapi kalau sudah di luar pulau ada suku Dayak, suku Batak ya. Banyak sekali ya. Yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada gambar contoh bekerja sama tanpa membedakan suku. Ada yang kulit hitam, kulit kuning, putih, berintil, ya keriting, lurus, tidak membedakan
warna kulit ataupun suku. Ada yang dari Jawa, Batak, Sunda, ya, Bugis dan lain-lain ya. Nah, pada halaman 75, nah anak-anak dilihat halaman 75. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Ya, anak-anak disuruh memberikan tanda centang. Iya. Yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Ingat ya, di lingkungan masyarakat ya. Iya. Yang kedua, sebutkan sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga pada tabel di atas. Sing ora sesuai disebutna sikapnya apa. Ya, sikap yang tidak sesuai itu apa saja. Kalau enggak ada ya berarti kosong. Ya. Ya. Semoga anak-anak paham. Ya, bisa. Nanti bisa dipandu sama ayah ibunya di rumah. Ya. Untuk nanti saat berangkat, diusahakan tugas-tugas yang sudah dikerjakan bisa dibawa ya, biar nanti Pak Guru nilai, Pak Guru masukkan ke daftar nilai, ya, biar bisa Pak Guru masukkan sedikit-sedikit ya, jangan nanti langsung memasukkannya terlalu banyak, ya, nanti hari terakhirnya Pak Guru repot yang hitungnya terlalu banyak, ya Pak Guru masukkan, nipil ya. Kemudian untuk buku literasinya yang di rumah belajar atau tidak bisa diisi orang tua. Nanti biar Pak Guru paraf yang buku rotasi membaca, literasi membaca ya. Nanti dari Pak Guru ada tambahan lagi, tidak hanya belajar atau literasi membacanya, tetapi kegiatan sholat 5 waktu dan mengajinya seperti buku kegiatan Ramadan ya. Nanti kolomnya Pak Guru tambahin. Jadi tidak hanya belajarnya saja, yang tidak pernah belajar nanti Pak Guru kasih pengarahan, sama yang tidak pernah sholat, jadi biar di rumah ada perubahan, biar bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Nanti bisa diisi sesuai dengan kondisi apa adanya, jangan diada-ada. Ya, sing ora sholat ya nanti ditulis tidak sholat. Ya. Jangan tidak sholat ditulis sholat ya. Nah, masuk ke KD 3.1 dan 4.1 masih di muatan bahasa Indonesia. Nah, kali ini anak-anak belajar mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng. Nah, kalimat penolakan juga terdapat dalam dongeng. Nah, jika kamu menolak permintaan, sebaiknya diucapkan dengan santun. Pak Guru ulang-ulang terus biar sampai paham. Ingat ini ya, diucapkan dengan santun. Pada halaman 76, di situ ada dongeng, itu harusnya Pak Guru baca ya. Pak Guru membaca, nanti anak-anak mendengarkan. Ya, nomor 2-nya, anak-anak menyebutkan kalimat penolakan yang ada dalam dongeng tersebut. Ya, setelah mendengarkan, anak-anak menyebutkan kalimat penolakan yang ada dalam dongeng tersebut. Kemudian ubahlah kalimat penolakan tersebut dengan tutur kata yang baik. Barangkali kalimat penolakan yang ada dalam dongeng itu belum baik, bisa dirubah dengan ucapan atau tutur kata yang baik. Yang keempat, kerjakan di buku tugas atau di kertas tugas atau di buku tema ya nggak apa-apa wis ya, yang penting rapi ditulisin. Bupena halaman 76. Nah, seperti itu ya. Biar nanti Pak Guru saat merekap nilai gampang. Oh ya, ini sudah KD 3.1 4.1 ya, halaman 76 ada ya, seperti itu ya. Ditulisin ya. Nanti dikumpulkan hari Senin, Selasa saat anak-anak berangkat ya. Masih di muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Sekarang sila keempat Pancasila di masyarakat, tadi sila ketiga. Sekarang menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Pengamalan Pancasila harus dilakukan dalam hidup bermasyarakat karena kita tidak bisa hidup sendiri ya, karena kita manusia itu sebagai makhluk sosial ya. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri-sendiri ya.
maka kita harus berhidup bermasyarakat. Sila keempat menunjukkan kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Di sini ada contoh gambar sedang bermusyawarah di pos kamling. Nah, ini termasuk menghormati pendapat orang lain. Bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Wah, ide bagus, Pak. Nah, ini salah satu menghormati pendapat orang lain itu adalah pengamalan sila keempat di masyarakat. Kemudian masuk ke sila kelimanya. Menyebutkan pengamalan sila kelima di masyarakat. Nah, sila kelima menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Nah, di sini ada gambar orang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Mari kita bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, bersama-sama, ya, tidak sendirian, ya, adil sesama warga masyarakat, ya, jangan egois, ya. Kalau kita bekerja bakti bareng-bareng, ya, menunjukkan kerukunan, ya. Sila ketiga juga ini termasuknya. Nah, bekerja sama membagi tugas itu juga menunjukkan sila kelima, yaitu sikap adil terhadap sesama manusia di lingkungan masyarakat. Nah, pada halaman 77 dilihat. Nah, halaman 77 anak-anak berilah tanda centang yang menunjukkan sikap sesuai sila keempat dan sila kelima. Ya, salinlah di buku tugasmu. Nah, ini harusnya belajar menulisnya banyak ini ya. Yang belum lancar menulis, ya sering menulis akhirnya cepat nulisnya, ya, tidak ketinggalan. Yang belum bisa baca, ya, karena sering membaca, insya Allah akan cepat, ya, baik baca buku pena ataupun membaca Al-Quran, ya, insya Allah, ya, lama-lama akan bisa dengan sendirinya, ya. Kalau membaca pena itu kebanyakan cepat bisa, berbeda dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu godaannya lebih berat, ya, karena ada makhluk lain yang menggoda. Ya, orang sasinau, ya, akhirnya males, orang bisa ya digoda sama setan, ya, apalagi kalau belajar Al-Quran itu susah, ya, karena apa, pasti ada yang menggoda, gak usah belajar, gak usah membaca. Nah, seperti itu bisikan-bisikan dari setan, ya. Makanya anak-anak di rumah itu harus rajin, ya, karena kondisinya seperti ini biar orang tuanya pun seneng, ya. Mau belajar sendiri, ya, jangan disuruh-suruh, ya. Masuk ke muatan matematika, masuk ke KD 3.3 dan 4.3. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Kemarin Pak Guru sudah menyampaikan, ya, yang soal cerita terakhir, ya, kemarin. Ya, kali ini anak-anak belajar membuat soal cerita, ya, tentang penjumlahan atau pengurangan. Nah, ada beberapa yang harus anak-anak perhatikan. Kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan, ya, yang berkaitan dengan soal cerita penjumlahan, misalnya diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Nah, kata-kata itu yang selalu muncul di dalam soal cerita, ya, dalam soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan, misalnya diberikan kepada. Nah, diberikan kan berarti berkurang, ya, karena sudah dikasihkan. Terus sisa berarti turahan, sisa berarti kurang, ya. Selisih atau terjual itu biasa kata-kata yang muncul dalam soal cerita pengurangan. Nah, ingat ini kata-katanya biasanya seringnya munculnya seperti itu, ya. Kali ini anak-anak disuruh latihan belajar membuat soal cerita sendiri. Nanti soalnya
penjumlahan dan pengurangan. Nah, nanti anak-anak buat menjadi soal cerita, bebas mau bentuknya modelnya seperti apa. Itu yang paling gampang ya. Ingat kata-katanya ya, diberi, membeli lagi, banyak gabungan. Kalau yang pengurangan diberikan kepada sisanya berapa, selisihnya berapa, atau terjual berapa. Itu biasanya seperti itu kalau soal cerita ya. Nah, ini Pak Guru belum masuk ke perkalian ataupun pembagian. Ya, kalau di kelas 11 sudah masuk ke perkalian dan pembagian. Ya, Pak Guru belum kasihkan, belum masuk ke perkalian pembagian karena kemarin waktu berangkat penjumlahan dan pengurangan saja masih banyak yang belum bisa. Nanti kalau Pak Guru lanjut ke perkalian nanti kasihan, tambah peder, mumet oh ya. Pak Guru alon-alon bae wis ya, sing penting anak-anak paham. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, buatlah soal cerita dengan penyelesaian operasi hitung. Nah, di sini ada 175 ditambah 100 dikurangi 250. Nah, penyelesaiannya bebas. Anak-anak mau beli toko, di buku atau jual apa buah bebas. Nah, di sini contohnya Pak Guru kasih di toko buku ada persediaan 175 buku tulis nih 175. Nah, penjual membeli lagi tuku maning berarti 6 nambah, membeli lagi persediaan sebanyak 100 buku berarti nambah 100. Di sini kemudian apa? Kurang. Berarti jika buku terjual 250 buah, berapa banyak buku sekarang? Nah, seperti ini. Anak-anak disuruh membuat soalnya dalam bentuk cerita. Nah, kalau kemarin kan sudah ada soal cerita, anak-anak disuruh menjumlah dan mengurangi. Ya, kalau ini disuruh membuat soalnya, ada soal penjumlahan pengurangan. Pada halaman 78 itu ada 10 soal, ya. Silakan bisa dikerjakan, kalau belum bisa ya nggak usah wis ya. Kalau bisa sih dikerjakan buat latihan anak-anak ya. Kemudian halaman 79 dan sampai 80 itu ada ayo berlatih, latihan soal subtema 4. Nah, nanti ini subtema 1. Tema 1 sudah selesai, dari subtema 1 sampai subtema 4. Nanti Pak Guru akan adakan penilaian harian atau ulangan. Ulangannya Pak Guru ambil dari latihan soal per subtema. Yang terakhir, biasanya kalau terakhir per pekan itu ada latihan soal per subtema. Nanti Pak Guru soalnya ambil dari situ semua. Ya, tinggal nanti yang matematika tinggal diganti angka-angkanya saja. Ya, selamat belajar ya. Biar nanti bisa mengikuti ulangan atau penilaian harian dengan baik. Kalau kelas 2A sudah ulangan dari minggu kemarin ya. Ya. Kalau kelas 2B belum ya Pak Guru alon-alon bae wis. Sing penting anak-anak benar-benar paham. Apalagi yang belum bisa membaca kasihan ya, ketinggalan nanti ya. Terima kasih, semoga anak-anak bisa memahami materi pada pagi hari ini dan bermanfaat untuk anak-anak. Untuk hari ini Pak Guru akhiri, semoga pelajaran tema 1, subtema 1 sampai subtema 4 anak-anak bisa paham sebelum masuk ke tema 2 karena di tema 2 sudah masuk ke perkalian untuk matematikanya ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tetap semangat. Ya. Pak Guru akhiri. Nasrul minallah wa fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.